Shalom. Pagi ini kita akan belajar dari Sabda Sadik. Mari berdoa sebelumnya. Bapa di surga, kami mau belajar dari firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi kami dan tolong beri kami untuk mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan lewat firman-Mu pagi ini. Pujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar dari Sabda Sadik. Nah, yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sungguh siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Engkau melenyapkan semua orang yang berzina meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah, supaya dapat memberitakan segala pekerjaannya. Puji nama Tuhan, pagi ini Bapak Ibu kita akan belajar. Temanya adalah saat harapan hidup hilang. Saat harapan hidup hilang, walaupun kelemahan sudah melanda dalam kehidupan kita, mari kita belajar bahwa Allah adalah kekuatan kita. Dia masih tetap Allah yang menjadi Tuhan kita dan memberi kekuatan bagi kehidupan kita. Jelas kita lihat bahwa pemazmur saja mengakui bahwa tubuh dan hati bisa lenyap, tetapi Allah adalah gunung batu dan bagian hidupnya. Harapan sejati tidak bertumpu pada kekuatan manusia, melainkan pada Allah yang tidak pernah goyah. Harapan sejati tidak bertumpu pada kekuatan manusia, melainkan pada Allah yang tidak pernah goyah. Nah Bapak Ibu, di dalam Yesaya 40 ayat 29 juga menegaskan bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Saat harapan hidup hilang, yang pertama tadi, mari kita tetap mengakui, meyakini bahwa Allah tetap menjadi kekuatan kita. Yang kedua, harapan manusia dapat hilang, tetapi harapan kepada Allah tidak pernah hilang, Dia tetap kekal. Dunia bisa mengecewakan, sahabat bisa meninggalkan kita, keadaan bisa menghancurkan hati, namun Allah adalah tetap setia. Dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Jadi harapan manusia dapat hilang, tetapi harapan di dalam Allah itu adalah kekal. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kesetiaan Tuhan besar dalam hidup kita. Yang ketiga, ketika saat harapan hidup hilang, mari kita juga dekat kepada Allah. Dekat dengan Allah membawa ketenangan di dalam hati kita. Ketika semua jalan buntu, satu-satunya tempat yang pasti adalah perlindungan di dalam Tuhan. Kedekatan dengan Allah bukan hanya memberi penghiburan, tetapi
juga mengarahkan kita untuk memberitakan kebaikannya. Kita memberitakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Dekat dengan Allah kita dapat merasakan bagaimana ketenangan dan kepastian di dalam Allah. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan mereka yang remuk jiwanya. Jadi kalau kita merasakan saat harapan hidup hilang, yang pertama tadi, jadikan Allah menjadi kekuatan kita. Yang kedua, harapan manusia dapat hilang, tetapi harapan di dalam Tuhan kekal. Yang ketiga, dekat dengan Allah membawa ketenangan di dalam hati kita. Yang keempat adalah harapan dalam Tuhan melampaui keadaan hidup kita. Walaupun daging atau tubuh jasmani kita merasa rapuh gitu ya, jiwa kita tetap aman dalam Allah. Amin. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari pemberitaan kami. Jadi kita punya harapan di dalam Tuhan melampaui segala keadaan kita. Aplikasinya buat kita pada pagi ini. Yang pertama, saat merasa putus asa, ingat bahwa Allah adalah bagian hidup kita yang sejati. Yang kedua, menjadi aplikasi dalam kehidupan kita. Jangan hanya mencari solusi manusia, tetapi datanglah lebih dekat kepada Tuhan dalam doa dan firman Tuhan. Mari bersyukur dan bersaksi tentang kasih setianya meskipun keadaan tampak tidak baik. Baik tidak baik keadaan kita, tetaplah beritakan firman Tuhan. Baik tidak baik keadaan kita, tetaplah beritakan kebaikan Tuhan. Karena baik tidak baik keadaan kita, katakanlah Allah itu baik dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saat harapan hidup hilang, mari tetap ingat firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat Sabda Sadik pagi ini. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami saat harapan hidup kami hilang. Kami mau Tuhan, untuk kami meyakini bahwa Engkau adalah tetap Allah. Engkaulah menjadi Allah, menjadi kekuatan kami. Engkau juga Tuhan menjadi harapan kami. Yang kalau harapan manusia hilang, tetapi harapan kami di dalam Allah adalah kekal. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami dekat dengan Allah. Ketika kami dekat dengan Allah, memberikan ketenangan di dalam kepastian dan ke dalam hidup kami. Ketika kami juga Tuhan, di dalam saat hilang harapan kami, hidup dalam kehidupan kami, setiap saat harapan kami hilang, harapan hidup kami hilang, kami juga mau Tuhan belajar untuk kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan, melampaui setiap keadaan kami. Engkau adalah tetap Allah yang selalu memberikan kami keyakinan jiwa kami tetap aman dalam perlindungan Allah. Terima kasih Tuhan, buat pagi ini kami bersyukur atas Sabda Sadik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.